Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab yang kelima, selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi yang akan kita bahas adalah masa kelahiran sampai masa dewasa Nabi, kemudian peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tentunya kemudian dakwah Rasulullah SAW di kota Makkah. Kehadiran sang kekasih Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ketika Nabi lahir, beliau dalam keadaan yatim, artinya ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib sudah wafat ketika Nabi masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Ketika bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin, sampai beliau berusia 5 tahun di perkampungan Bani Sa'ad. Kemudian ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya wafat. Kemudian ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Ketika beliau berusia 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib, pamannya, hingga menginjak remaja. Di usia 10 tahun, Nabi Muhammad mulai bekerja dengan menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun di Makkah. Kemudian di usia 12 tahun, Nabi mulai diperkenalkan kepada ilmu perniagaan atau ilmu perdagangan oleh pamannya Abu Thalib. Mengikuti pamannya membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya Khadijah, Siti Khadijah, hampir 3 tahun lamanya. Ketika Nabi dan pamannya berdagang di kota Basra di wilayah Syria besar, mereka bertemu dengan Buhairah yang kemudian menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinubuatkan sebagai rahmat bagi alam semesta." Artinya Buhairah bisa melihat ciri-ciri pada diri Nabi Muhammad kecil yang nantinya akan menjadi nabi. Kemudian Abu Thalib pun membawa Nabi Muhammad, saat itu belum menjadi nabi ya, Muhammad kecil, pulang kembali ke Makkah. Di usia 25 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangan dan memasarkan. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Ini adalah salah satu ibrah ya, teladan dari Nabi Muhammad SAW ketika berdagang. Keberhasilan dagang Nabi. Jadi ada beberapa sebab yang menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai pribadi yang mulia, pedagang yang sukses. 1. Berpendirian teguh. 2. Memiliki semangat kerja yang tinggi. 3. Memiliki kejujuran. 4. Menjunjung tinggi amanah dan kepercayaan orang lain. 5. Mampu menghadapi segala cobaan. 6. Menyamakan pelayanan, artinya memberikan pelayanan yang sama. 7. Memiliki sifat percaya diri. Dan 8. Menampilkan keramahan, kesopanan, serta kasih sayang. Nah, ini adalah kunci kesuksesan dagang Nabi Muhammad SAW. Kejujuran dan ini kesopanan, kerja keras, kecerdasan ini dapat merebut hati setiap orang, siapapun, termasuk Siti Khadijah yang notabene beliau sebagai majikan Nabi Muhammad ya, yang diambil barangnya oleh Nabi kemudian dipasarkan. Kemudian Nabi Muhammad pun menikahi Siti Khadijah dan dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Nah, kemudian kapan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul? Kita cermati penjelasan berikut. Nabi SAW merasakan keresahan atas perilaku orang Arab saat itu. Kemudian Nabi beruzlah mengasingkan diri di Gua Hiro berulang kali. Kemudian pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40, artinya ketika Nabi berumur 40, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama, Al-Alaq 1-5. Nah, jadi ini wahyu pertama yang turun. Karena wahyu pertama ini, maka Muhammad itu secara resmi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusannya ataupun rasul.
Perhatikan Al-Quran surat Al-Alaq 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian setelah wahyu ini pertama turun, malaikat Jibril tidak lagi bertemu dengan Nabi. Kemudian dalam keadaan menanti, turunlah wahyu kedua, surat Al-Mudassir ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berkemul berselimut. Qum fa'andir, bangunlah, lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wasyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Warudza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnu tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Ini adalah wahyu yang kedua turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah? Yang pertama, dakwah beliau lakukan secara sembunyi-sembunyi dengan turunnya wahyu kedua Al-Mudassir. Maka Nabi mulai berdakwah dengan bersembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang terdekat, teman, keluarga. Tujuannya agar apa? Agar mereka percaya lebih dahulu kepada seruannya. Kemudian tempat yang digunakan untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Ahzumi. Orang yang pertama kali memeluk Islam dikenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. As-Sabiqun Al-Awwalun. Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Ini adalah orang-orang yang pertama kali memeluk Islam di masa dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi di kota Makkah. Kemudian dakwah secara terang-terangan Nabi lakukan ketika sudah menerima wahyu, yaitu surat Al-Hijr ayat 95 dan Asy-Syu'ara 214 dan 215. Perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Quran surat Al-Hijr ayat 95. Ini secara jelas ya Allah perintahkan. Fasda' bima tu'marun, sampaikanlah dengan terang-terangan. Kemudian surat yang kedua, wa andir ashiratakal akrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Asy-Syu'ara ayat 214 ayat 215. Ini adalah dasar Nabi Muhammad memulai dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan sanak keluarganya, saudara-saudaranya di kaki Gunung Safa untuk mengajak beriman kepada Allah. Dan tetapi paman beliau Abu Lahab bersikap sinis, tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW, sehingga ini menjadikan sebab turunnya surat Al-Lahab. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi untuk menghambat bahkan menghentikannya? Yang pertama, mencoba menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah, akan tetapi Nabi menolaknya. Kedua, budak-budak mereka yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Seluruh pengikut Nabi diancam diteror akan menolak ajaran Nabi Muhammad, akan tetapi umat Islam saat itu memegang teguh ajaran Islam dan menolak untuk kembali ke agamanya mereka terdahulu. Tiga, Abu Jahal paman Nabi menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi tetap teguh terhadap pendirian beliau.
4. Kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan harta, wanita, dan pangkat kepada Nabi, tapi Nabi tetap menolak. Yang kelima, ini menjadi hal yang sangat berat bagi umat Islam saat itu. Mereka memboikot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Pemboikotan ini sehingga umat Islam tergurung di celah-celah kota Makkah bernama Syib. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Isinya apa? Isinya yang pertama, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam, tidak akan menerima permintaan nikah orang Islam, tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam, tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam, tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kuburan, dan tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Nah, undang-undang ini ditulis di sebuah surat dan dipasang di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikrimah, anaknya Ikrimah ya, yang nantinya menjadi salah satu penelan orang kafir Quraisy melawan Nabi Muhammad. Setelah 3 tahun, undang-undang tersebut rusak karena dimakan rayap. Kemudian ada pemuda-pemuda yang datang dan merobek sisa undang-undang ini. Di antaranya adalah Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amr, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisham, dan Zam'ah bin Al-Aswad. Mereka merasa kasihan terhadap sisaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib dan umat Islam secara keseluruhan. Nah, ini adalah materi di bab yang kelima. Hal yang terpenting adalah kita harus bisa mengambil ibrah, kita harus bisa mengambil teladan dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad dan umat Islam terdahulu. Bagaimana Nabi Muhammad itu memiliki sifat jujur, pantang menyerah ketika berdagang. Kemudian bagaimana umat Islam saat itu dengan teguh, dengan pendirian yang kuat tetap mempertahankan keimanan mereka, walaupun siksaan dari orang kafir Quraisy mereka terima. Sekian, semoga bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.